Orang sudah kaya, korupsinya besar-besar, menurut saya itu harus dihukum mati. Iya. BPKP menemukan lain lagi karena sejak dari perencanaan, penentuan konsultan, kemudian penentuan harga di markup, konsultan dan perencanaan itu sebenarnya tidak ada, dibuat-buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di Islamic Area tentunya coy. Nah, konten kita kali ini akan membahas terkait dunia politik dalam Islam tentunya coy. Nah, banyak kita mendengar polemik yang ada di masyarakat kita ini coy. Nah, yang lagi heboh sekarang coy, ya tentunya konten berhubungan dengan pilpres, tentunya memilih pemimpin. Dari video yang kita tampilkan pada teman-teman itu dari oknum seorang pemimpin dari sebuah kementerian yang korupsi. Nah, ada juga kasus dari seorang pemimpin dari sebuah kementerian ataupun yang notabene-nya yang mempunyai pangkat yang tinggi, tapi anaknya menganiaya orang lain coy. Nah, ini yang menjadi akhlak yang buruk tentunya. Kenapa pemimpin itu bisa seperti itu coy? Nah, tentunya dari yang kita belajar, dari panduan-panduan yang kita baca, bahwa seorang pemimpin itu adalah cerminan dari rakyatnya coy. Hal ini juga disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah terkait dengan ini, yang kita artikan, yang kita ambil tarik kesimpulannya, yaitu sesungguhnya di antara hikmah Allah Ta'ala dalam keputusannya memilih para raja, memilih pemimpin dan pelindung umat manusia adalah sama dengan amanah rakyatnya. Bahkan perbuatan rakyat seakan-akan adalah cerminan dari pemimpin dan penguasa dari mereka. Jika rakyat lurus, maka akan lurus juga penguasa mereka, dan jika rakyat adil, maka akan adil pula penguasa mereka. Namun jika rakyat berbuat zalim, maka penguasa mereka akan ikut berbuat zalim. Jika tampak tindak penipuan di tengah-tengah rakyat, maka demikian pula halnya. Ini akan terjadi pada pemimpin mereka. Jika rakyat menolak hak-hak Allah dan enggan memenuhinya, maka para pemimpin juga enggan melaksanakan hak-hak rakyatnya dan enggan menerapkannya. Jika dalam muamalah rakyat mengambil sesuatu dari orang-orang lemah, maka pemimpin mereka akan mengambil hak yang bukan haknya. Nah, apalagi seorang pemimpin itu akan membebani mereka dengan tugas yang sangat berat. Setiap yang rakyat ambil dari orang-orang lemah, maka akan diambil pula oleh pemimpin mereka dari mereka dengan paksaan juga. Nah, itu sepenggal pernyataan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Setiap amal perbuatan rakyat akan tercermin pada amalan penguasanya coy. Berdasarkan hikmah Allah, seorang pemimpin yang jahat dan keji hanyalah diangkat sebagaimana keadaan rakyatnya. Ketika masa-masa awal Islam merupakan masa yang terbaik, maka demikian pula pemimpin pada saat itu. Ketika rakyat mulai rusak, maka pemimpin mereka juga akan ikut rusak. Oleh karena itu, untuk mengubah keadaan kaum muslimin menjadi lebih baik, maka hendaklah setiap orang mengoreksi dan mengubah dirinya sendiri coy. Bukan mengubah penguasa yang ada, hendaklah setiap orang mengubah dirinya, yaitu dengan mengubah akidah, ibadahnya, akhlaknya, dan muamalahnya. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang menyatakan bahwasanya sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada dirinya mereka sendiri. Saatnya introspeksi diri. Tidak perlu rakyat selalu menyalahkan pemimpin atau presidennya. Dengan momennya pilpres ini coy, kita harus mengkoreksi diri kita sendiri, mengintrospeksi diri, memusahabah diri sendiri, dan jangan lari dari aturan-aturan Islam tentunya coy. Bagaimana kriteria-kriteria dalam memilih, bagaimana menjalankan amalan-amalan dalam ketatanegaraan. Rujukan gua coy, lu pada harus membaca Hukum Tata Negara dan Pemimpin dalam Takaran Islam coy. Itu karya Imam Al-Mawardi. Nah, gua bukan mengendorse buku coy, bukan sama sekali. Gua hanya berniat lu pada melek terkait dengan bagaimana sistem pemerintahan dalam Islam ini coy. Jangan kita sebagai menutup pemikiran kita terkait dengan Islam ini. Banyak di antara teman-teman ataupun masyarakat awam belum paham terkait dengan pemerintahan Islam ini coy. Nah, karena tidak pahamnya dalam sistem pemerintahan ini, makanya menjadi ambigu coy. Mereka bingung bagaimana sih cara pemerintahan dalam Islam itu. Gua rekomendasikan kepada lu
Bacalah buku ini sebagai bahan pembelajaran kita dan sebagai membuka pikiran kita, wawasan kita dalam Islam itu coy. Kalau lu baca, nanti lu akan menemukan satu titik kebenaran dalam syariat Islam itu coy. Nah, ini bukan untuk umat Islam saja, tapi juga untuk non muslim lainnya coy. Salah satu poinnya yang saya baca dalam kitab ini coy, bahwasanya dalam sistem demokrasi yang kita terapkan di Indonesia ini, pajaknya itu mencapai PPN-nya 11% coy. Sedangkan Islam hanya 1 kali setahun, dan itu hanya 2,5% coy dari banyaknya harta kekayaan lu. Dan itu pun ada batasnya coy. Buat orang miskin itu tidak dikenakan zakat 2,5%. Nah, misalkan begini, dalam Islam itu ada batasan untuk membayar zakat coy. Kalau lu mencapai pendapatannya, keuntungannya sebatas yang telah ditentukan, maka wajib dizakatkan 2,5% coy. Apa nggak adil kalau begitu coy? Nah, karena zakat itu dikenakan buat yang mampu saja. Sudah sampai nisabnya ataupun batas minimalnya, lu harus membayar zakat coy. Itu pun 2,5% per tahun. Nah, kalau lu kurang percaya coy, lu terserah aja mencari referensi di mana saja terkait dengan zakat wajib 2,5% per tahun itu coy. Nah, bagi non muslim itu dinamakan dengan jizyah coy. Kewajiban untuk membayar jizyah hanya berlaku pada para kombatan dan penduduk yang mampu untuk bekerja saja coy. Pembayaran jizyah ya juga terhitung sedikit coy. Nah, misalkan pembayaran dibagi menjadi 3 tingkatan. Bagi orang kaya, jizyah yang dibayarkan sebanyak 48 dirham coy. Itu dulu. Dalam ini dihitung dalam setahun. Nah, tingkatan menengah diberlakukan kepada para pedagang atau petani. Jumlah jizyah yang dibayarkan hanya 24 dirham coy dalam setahun. Tingkatan terendah diberlakukan kepada para pekerja yang memiliki pekerjaan profesional. Pembayaran jizyah bagi mereka hanya 12 dirham. Itu pun dalam setahun coy. Jizyah tidak diwajibkan kepada penduduk yang terbebani olehnya. Kelompok penduduk ini meliputi fakir, anak kecil, perempuan, para pendeta atau agamawan, serta orang yang mengalami kecacatan dan menderita suatu penyakit. Nah, itu hukum jizyah untuk non muslim coy. Nah, tentunya teman-teman pasti bertanya, dibayar dengan dirham. Dirham di sini bukan dirham yang mata uangnya dari Arab itu coy, yang berbentuk kertas. Tapi dirham di sini berbentuk perak coy. Ya, tentunya benda itu mempunyai nilai atau value yang tanpa inflasi tentunya coy. Nah, bagaimana? Sangat adil bukan? Di sini gua hanya mencontohkan coy, bukan semata-mata untuk mendiskreditkan sistem demokrasi sekarang ini. Lu bisa bandingkan saja coy, bagaimana sistem demokrasi ini dengan sistem yang diterapkan dalam syariat Islam tentunya, agar teman-teman paham. Jangan serta-merta teman-teman mendengar sistem syariat Islam itu konotasinya negatif dengan kumpancung itu dengan ini, yang tentunya itu adalah propaganda dari barat coy. Kita akan sedikit kupas sedikit tentang hukum ketatanegaraan dalam Islam ini coy, biar lu pada paham tata negara dalam Islam tersebut coy, biar tidak menjadi miskomunikasi antar kita dengan masyarakat lainnya, antar individu, antar non muslim tentunya coy. Nah, juga mereka paham terkait dengan syariat Islam ini coy. Nah, sedikit gua singgung tentang buku ini coy. Di pendahuluan kita akan membacanya coy. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat dan salam atas Nabi Muhammad beserta keluarganya dan sahabat Rasulullah SAW. Segala puji bagi Allah yang telah mengajarkan kita ajaran-ajaran agama, menganugerahkan kita kitab yang memberikan penjelasan, menetapkan bagi kita syariat hukum, dan menjelaskan kepada kita yang halal dan yang haram, yang di dunia menjadi hukum yang menghasilkan kemaslahatan manusia dan menjunjung pokok-pokok kebenaran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyarankan kepada para pemimpin untuk menetapkan kebijakan yang baik bagi hamba-hambanya. Segala puji bagi Allah atas segala apa yang telah Dia tetapkan dan Dia atur bagi manusia. Dalam buku ini coy, sangat detail sekali coy. Misalkan begini, Allah Subhanahu wa taala menggariskan bahwa dalam umat harus ada pemimpin yang menjadi pengganti dan pelanjut fungsi kenabian, menjaga terselenggaranya ajaran agama, memegang kendali politik, membuat kebijakan yang dilandasi syariat agama, dan menyatukan umat dalam kepemimpinan yang tunggal.
Pemimpin itu dalam Islam itu disebut dengan imamah coy, atau kepemimpinan negara. Adalah dasar bagi terselenggaranya dengan baik ajaran-ajaran agama dan pangkal bagi terwujudnya kemaslahatan umat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman sejahtera. Kemudian dari kepemimpinan itu dibuat departemen-departemen dan pemerintahan daerah yang mengurusi bidang-bidang dan wilayah tersendiri secara khusus dengan berpedoman pada tuntunan hukum dan ajaran agama, sehingga departemen ataupun kementerian dan pemerintahan daerah itu mempunyai keseragaman yang solid di bawah kepemimpinan kepala negaranya. Lembaga kepala negara dan pemerintahan diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala negara untuk pemimpin umat Islam adalah wajib menurut ijma. Akan tetapi dasar kewajiban itu diperselisihkan coy, apakah berdasarkan rasio atau syariat. Maksudnya begini coy, sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu wajib berdasarkan rasio, karena rasio manusia mempunyai kecenderungan untuk menyerahkan kepemimpinan kepada seorang pemimpin yang dapat menghalangi terjadinya kezaliman yang menimpa mereka serta menuntaskan perselisihan dan permusuhan di antara mereka coy. Seandainya tidak ada pemimpin dan pemerintahan, niscaya mereka akan hidup dalam keteraturan coy, tanpa hukum, tanpa aturan, sehingga menjadi bangsa yang primitif tanpa adanya ikatan tersebut coy. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hal itu wajib berdasarkan syariat, bukan berdasarkan rasio yang tadi coy. Hal ini dikarenakan kepala negara menjalankan tugas-tugas agamanya itu berdasarkan syariat coy, yang tentu saja itu tertulis di dalam ajaran sesuai dengan sunnah dan Al-Qur'annya. Nah, tentunya kalau berdasarkan rasio itu coy, rasio ya dapat diartikan adalah rasio adalah akal. Simpelnya begini coy, rasio itu hanya mewajibkan setiap orang yang berakal agar tidak melakukan kezaliman dan tidak memutuskan hubungannya dengan orang lain, serta mendorong untuk berbuat adil dan menyambung hubungan dengan orang lain. Konteks kepemimpinan ini coy mutlak berdasarkan syariat, walaupun syariat kemudian menyerahkan masalah-masalah itu kepada pemimpinnya coy. Nah, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu." Dalam firman ini coy, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk taat kepada pemerintah kita. Mereka adalah pemimpin yang diperintahkan untuk memimpin kita. Hisam bin Urwah meriwayatkan dari Abi Sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setelah masaku kalian akan dipimpin oleh sebagian macam pemimpin. Pemimpin yang baik dan cakap akan memimpin dengan baik dan cakap pula, sedangkan pemimpin yang buruk dan jahat akan memimpin dengan buruk dan jahat pula. Dengarkanlah dan taatilah mereka selama kebijakan mereka sejalan dengan Islam. Jika mereka memimpin dengan baik, maka kalian mendapatkan ketentraman hidup dan mereka mendapatkan pahala. Dan jika mereka memimpin dengan buruk, maka kalian mendapatkan pahala dengan kesabaran kalian, sementara mereka mendapat dosanya coy." Maka dapat gua simpulkan coy, nah dua rasio ini sebagai pedoman kita untuk menjalankan sistem pemerintahan ini coy. Nah, di sini kita jangan kaku sekali coy. Maksudnya jangan kaku bagaimana? Dalam hadisnya dari Hisam bin Urwah tadi, kita menarik kesimpulan bahwasanya apabila seorang pemimpin itu baik, ya maka baiklah tata negara tersebut coy. Apabila buruk, ya buruklah tata negara tersebut. Yang ketiga, narasi ketiga itu coy, kesimpulan ketiga, apabila pemimpinnya baik dan berlaku zalim pada rakyatnya, maka si pemimpin ini akan masuk dalam dosa besar coy. Dan kita sebagai rakyat biasa mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya coy, karena kesabaran kita dalam menjalani tata negara yang diinstruksikan oleh ulil amri tersebut coy. Nah, demikian konten kita kali ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.